Al-Imam Al-Bukhari pernah menyampaikan, Al-Imam Al-Bukhari saya pernah katakan nama aslinya Muhammad. Ya, siapa nama aslinya? Muhammad. Bapaknya namanya Ismail, kakeknya Ibrahim. Nah, ini Masya Allah, ini boleh Bu, ini namanya tafaul Bu. Tafaul ya, teman-teman namanya apa? Tafaul. Tafaul itu memberikan nama pada anak, nama dengan orang-orang soleh atau para nabi sebelumnya. Supaya kita berharap doa di nabi itu mengantarkan anak ini punya perilaku yang meneladani orang soleh atau para nabi tadi. Ya, diboleh tafaul namanya. Misal, saya pengen anak saya misalnya seindah Nabi Yusuf dalam aktivitasnya, ya dalam perilakunya. Maka namanya saya misalnya sekuat Nabi Musa, namanya dengan Musa. Saya pengen anak saya misalnya selembut Nabi Yahya, maka namanya dengan Yahya. Buya Yahya lembut kan? Lembut ya namanya dengan itu. Saya pengen yang paling mencakup sifat-sifat kebaikan, maka saya namai anak saya mengikuti tafaul kepada Nabi Muhammad SAW. Namanya dengan Muhammad. Ini Al-Bukhari ini menarik nih. Namanya Muhammad, bapaknya Ismail. Bukankah kakek Nabi Muhammad yang ke-29 Nabi Ismail? Bukankah bapaknya Nabi Ismail Ibrahim? Ini unik nih Bu, Pak. Ini Masya Allah, ini direncanakan apa memang seketika gitu kan? Kakeknya Ibrahim punya anak Ismail. Ismail punya anak Muhammad. Bukankah Muhammad ke Ismail ke Ibrahim satu turunan? Ya, coba deh kita ingat-ingat lagi. Masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ayo ulangi ya. Nah, nyambung. Muhammad, Ismail, Ibrahim. Makanya itu mendapat keutamaannya semua. Ya, Ibrahim dengan sifat ketegarannya tegar. Begitu ayahnya meninggal, Al-Bukhari kan meninggal ayahnya. Ya, dalam usia kurang lebih 2 tahun. 2 tahun meninggal, 4 tahun matanya buta. Al-Bukhari. Ya, kemudian Ismail itu kepatuhannya kepada orang tua tinggi. Bukankah Ismail itu dengan ibundanya Hajar berjuang kan? Di begitu bapaknya meninggal, Al-Bukhari kecil dengan ibundanya, single parent Bu ibundanya. Tapi sifat ibunya pun itu meniru Sayyidah Hajar. Nggak kecewa, nggak ada tuh kecewa. Kalau Allah sudah tetapkan saya berada di sini, walaupun ditinggalkan oleh suami Ibrahim alaihissalam, kalau Allah yang perintahkan, pasti Allah nggak akan sia-siakan. Maka semua pikiran buruk dibuang, yang baik-baik dimunculkan. Membuang yang buruk, sehingga yang baik yang muncul disebut tasfiyah. Kalau itu dilakukan, muncul baiknya disebut sofa. Maka naiklah ke sebuah bukit dengan pemikiran yang jernih. Allah nggak mungkin sia-siakan saya. Maka bukit itu disebut dengan bukit sofa namanya. Jelas? Nah, makanya kalau ada sesuatu terjadi, prasangka baik dulu pada Allah. Keluarkan. Nah, ini single parent. Anak saya, suami sudah nggak ada meninggal, anak kemudian buta, nggak ada yang sia-sia. Allah pasti berikan yang terbaik. Dia ingat pesan suaminya, anak kita mesti menjadi warisan para ulama, warisan para nabi. Titipkan. Jadikan dia seorang berilmu. Jadikan dia orang dekat dengan Allah. Maka disiapkan, dikirimkan dengan doa-doa. Ya Allah, jadikan dia walaupun mata tak melihat, hatinya terbuka. Apa gantinya? Mata tak melihat, tapi hatinya begitu tajam. Setiap disebutkan satu bacaan, itu seketika sampai dalam jiwanya tanpa diulang kedua kalinya. Titik komanya sama. Sampai titik komanya. Itu Al-Bukhari kecil. Ini kalau dibacakan bukan satu huruf ya. Nih, satu lembar. Bacakan sekali, diulang seketika. Sekali diulang. Maka dikirimkan kemudian ke sekolah, kutab lah kalau dulu itu. Masuk belajar, dengan syekhnya dibacakan dengan surah Qaf pada saat itu. Begitu dibacakan, syekhnya cuma nguji aja. Tuan Hafiz, siapa yang sudah hafal kata syekhnya? Tiba-tiba anak ini usia 4 tahun yang paling kecil di halaqah itu angkat tangannya. Hafidtu ala dhahri qalbi syekh. Saya sudah hafal dalam jiwa saya, hafal dalam kepala. Itu kalimat yang benar. Bukan hafal di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar, belum masuk. Ya, hafal dalam kepala saya. Coba bacakan, iqra. Ta'al ya bunai, maju nuntun, raba-raba. Ke depan suruh baca. Begitu dibaca, bacaannya, makhrajnya, sifat hurufnya sama persis dengan syekhnya. Maka syekhnya fata'ajaba syaikhu, maka kagum syekhnya dengan beliau, kemudian mendoakannya dan mengatakan minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang anda belajar hadis. Karena beliau paham Quran itu mudah dimudahkan bagi Al-Bukhari kecil. Maka diminta hadis karena enggak ada jaminan kemudahan berhadis. Maka pulang kepada ibundanya, pulang berkata, "Ma, tadi ada begini, ibunya senang." Maka kata anaknya, "Uridul hadis. Saya sekarang pengen belajar hadis." Kata ibundanya, "Ittafi bil Qur'an." Cukupkan dengan Quran dulu. Karena kamu ada keterbatasan. Kata anaknya, "La uridul hadis." Tidak, saya pengen belajar hadis. Karena dia yakin dengan amanah gurunya. Gurunya ini kalau
ngarahkan, ini insya Allah benar. Orang tua ditaati, guru pun dipatuhi. Saya pengen hadis bang, hadis katanya. Maka merabak jalan masuk ke kamar, ibundanya melihat, terenyuh hatinya, ibundanya masuk ke dalam kamarnya, hamparkan sejadah, sholat, kemudian berdoa kepada Allah. Dalam doanya lelah sampai lelah menangis mohon kepada Allah, kalimatnya sangat populer. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Hai Allah yang maha melihat. Jadi kalau Anda ingin minta, sebut nama Allah sesuai hajat kita. Namanya Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Ya. Kemudian juga ada disebutkan di Quran surah ke-7 ayat 180. Ya, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama terbaik. Kalau Anda punya kebutuhan, cari nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Pengen ilmu, ya Al-Alim. Pengen rizki, ya Razzaq. Ini pengen matanya, penglihatannya balik, maka disebut namanya ya Al-Basir. Ya Allah yang maha melihat, yang tidak punya batas dalam kuasamu. Karena kata medis ini terbatas, gak bisa lihat. Kata klinis, buta permanen. Engkau tak punya batas dalam pemberianmu untuk penglihatan. Maka mohon ya Allah, kembalikan penglihatan anakku. Itu sampai kemudian capek, lelah, tertidur. Dalam tidurnya bermimpi bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Disampaikan, anakmu akan melihat lagi. Gitu. Nah, saat itu sedang membacakan tadi tertidur, bermimpi, Al-Bukhari kecil mengulang surat Qaf tadi sampai ayat 22. Lihat. Ini indah sekali. Jadi ada korelasi. Jadi kalau ibunya dengan anak itu nyambung, ayah dengan anak nyambung, ya, ada roh yang satu chemistry, satu jaringan, rohun mujannada. Ya, kalau dalam bahasa ungkapan orang Arab demikian. Jadi roh satu dengan yang lainnya itu akan akrab kalau dia memang terbiasa beramal soleh demikian. Anak dengan ibu punya perasaan, tapi kalau amalannya benar, itu amalan itu akan saling menjaga. Ibu berdoa minta anak dikembalikan penglihatan, anak mengulang hafalan. Begitu sampai di ayat 22, Quran surah Qaf tadi, surah 50 ayat 22, perhatikan kalimatnya. Laqad kunta ya fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh engkau sebelumnya enggak bisa ngelihat. Ya. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka kemudian penutup di matamu itu yang membuat kamu enggak bisa lihat. Wa basaruka al-yawma hadid, maka mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Sebetulnya ayat ini bicara tentang kondisi hari kiamat yang enggak nampak surga neraka segalanya, enggak nampak pada kita, maka dibuka hijabnya terlihat semua. Tapi ayat ini kemuliaannya diturunkan khusus karena doa ibundanya tadi, bukan konteks kiamat tapi barakah, kemanfaatan dari ayat ini diturunkan kepada Al-Bukhari kecil. Begitu membaca wa basaruka al-yawma hadid, pandanganmu akan terbuka dengan tajam, tiba-tiba seketika sembuh penyakitnya, melihat dia dengan kemuliaan Qur'annya.